Selamat pagi, sahabat setia Ragam. Pagi hari ini Ragam Indonesia kembali hadir menemani aktivitas Anda dengan menyajikan beberapa informasi unik dan menarik untuk menyambut dan mengawali hari Anda. Kali ini, Ragam Indonesia sedang menginjakan kaki di salah satu kota yang dikenal dengan sebutan Kota Santri. Kota yang dilalui oleh rantai Gunung Merapi di Pulau Jawa ini secara alami memiliki tanah yang kaya dan subur. Maka dari itu, banyak perkebunan yang tumbuh subur di kota ini. Bahkan melalui kreativitas masyarakatnya, hasil perkebunan ini disulap menjadi beberapa olahan unik yang dapat dinikmati sehari-hari. Berikut informasi dari Ragam Indonesia yang akan kita sajikan untuk Anda di rumah. Sahabat, buah ini memang sekilas mirip dengan buah stroberi karena memiliki warna yang sama. Akan tetapi buah ini relatif berukuran lebih kecil. Buah yang dikenal dengan sebutan arbe atau arbe hutan ini tumbuh liar di hutan ataupun pegunungan dengan ketinggian 1000 hingga 2500 mdpl. Tumbuhan ini juga cocok dan mudah ditanam pada iklim tropis seperti Indonesia. Ada juga yang membudidayakan tanaman arbe untuk dijadikan obat karena mempunyai kandungan alami yang dapat berkhasiat mengobati beberapa penyakit. Kandungan yang terdapat pada buah arbe adalah flavonoida yang merupakan senyawa kimia aktif yang dapat mengobati penyakit hati. Serta ada juga polifenol untuk antioksidan yang bisa menjaga daya tahan tubuh. Selain untuk dijadikan obat, buah arbe oleh masyarakat setempat bisa dijadikan kue ataupun camilan sehari-hari. Caranya cukup sederhana, siapkan bahan-bahan seperti ini. Pertama, kita akan membuat adonan kuenya terlebih dahulu. Masukkan santan dan gula, aduk hingga gula mencair. Kemudian masukkan penyedap kue dan tepung terigu. Aduk terus hingga mengenyal. Setelah adonan kue matang, masukkan buah arbe dan aduk hingga tercampur rata. Setelah itu, adonan yang sudah dicampur dengan buah arbe dibungkus dengan daun jambu, kemudian dikukus hingga matang. Sahabat, daun jambu untuk membungkus kue arbe ini bisa digantikan dengan daun apapun. Kue buah arbe ini cocok untuk dikonsumsi oleh orang dewasa hingga anak-anak. Selamat menikmati, sahabat. Selain buah arbe, tanaman yang biasa diolah di sini adalah singkong. Jenis umbi ini memang tidaklah asing untuk dijadikan olahan makanan. Secara tradisional, singkong bisa dijadikan pengganti nasi. Nah, sahabat, oleh masyarakat di sini, singkong akan diolah menjadi kue awuk. Kue tradisional khas Jawa Barat ini berbahan dasar tepung beras. Tapi bukan sekedar kue awuk biasa, sahabat. Kue awuk biasanya berwarna putih dan coklat karena aksen gula merahnya. Kali ini kue awuk akan dibuat menjadi warna-warni. Untuk membuat kue awuk warna-warni cukup mudah kok, sahabat. Diperlukan bahan-bahan seperti ini. Pertama, singkong dikupas dari kulitnya hingga bersih, kemudian potong kecil-kecil dan bersihkan dengan air. Setelah itu singkong dikukus supaya empuk dan mudah dijadikan adonan kue. Masyarakat di sini biasa mengukus singkong dengan melapisi daun pisang di atasnya agar cepat matang. Sambil menunggu matang, siapkan bahan untuk membuat santan, yaitu dari parutan kelapa. Singkong yang sudah matang akan ditumbuk hingga halus, kemudian dimasukkan gula, penyedap kue, dan pewarna makanan. Tumbuk hingga bahan menyatu dengan yang lainnya. Sahabat, karena kue awuk yang akan dibuat berwarna-warni, maka pisahkan adonan menjadi beberapa bagian sesuai warna yang diinginkan. Setelah semua adonan menyatu, tambahkan santan kelapa, aduk kembali hingga merata. Masukkan adonan ke dalam asepan atau wadah anyaman berbentuk kerucut yang sudah dilapisi daun pisang. Sebelum ditutup, lapisi lagi adonan dengan daun pisang di atasnya dan kukus setengah matang atau selama 15 menit. Sambil menunggu, buat adonan warna satunya lagi. Prosesnya pun sama, hanya tinggal diganti pewarna makanan lainnya. Lalu masukkan ke dalam kukusan dan letakkan di atas adonan setengah matang dan kukus hingga matang. Mengukus dengan asepan dan daun pisang merupakan tradisi yang dilakukan secara turun-menurun oleh masyarakat di sini.
karena aura serta aroma kue auk yang lebih menggugah selera. Rasanya, lezat sahabat. Apalagi jika disantap setelah melakukan aktivitas yang menguras tenaga. Bon appetit! Sahabat Ragam, pisang merupakan tanaman asli di daerah Asia Tenggara dan banyak ditemukan di Indonesia. Tanaman pisang merupakan tanaman yang serbaguna, mulai dari akar hingga daunnya bisa dimanfaatkan, tak terkecuali umbi batang atau bonggol pisang. Bonggol pisang merupakan bagian pisang yang mempunyai nilai ekonomis rendah. Oleh sebagian masyarakat di Tasikmalaya, mereka memanfaatkan bonggol pisang untuk dijadikan lauk sehari-hari. Bonggol pisang ini akan dijadikan pepes. Cukup mudah loh sahabat untuk membuat pepes bonggol pisang. Sediakan bahan-bahan seperti ini ya. Pertama, potong kecil bonggol pisang lalu pisahkan irisan bonggol yang rusak. Campurkan garam dan masukkan air secukupnya lalu aduk. Angkat dan peras bonggol pisang. Proses ini bertujuan supaya getah yang terdapat pada bonggol pisang hilang. Setelah itu kita buat adonan pepesnya ya sahabat. Campurkan tahu ke dalam bonggol pisang, aduk dengan tangan hingga menyatu. Lalu masukkan telur, cabai merah, bawang merah, bawang putih, daun bawang, garam, penyedap rasa, dan aduk kembali hingga semuanya menyatu. Setelah adonan jadi, masukkan ke dalam daun pisang dan kukus hingga matang. Sahabat, tidak hanya buah pisang yang mempunyai manfaat. Bonggol pisang pun memiliki kandungan energi, protein, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C. Pepes bonggol pisang akan lebih nikmat disantap bersama keluarga di tepi sawah. Nikmat. Setelah menyajikan berbagai olahan unik khas kota Tasikmalaya, rasanya kurang lengkap jika kita tidak mengunjungi salah satu tempat wisata di sini. Kali ini Ragam Indonesia memilih untuk mengunjungi desa wisata Kampung Naga yang terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya, Jawa Barat. Jangan terkecoh karena namanya ya sahabat. Kampung ini bukan karena dihuni oleh naga loh, melainkan karena kampung ini dikelilingi oleh aliran sungai yang jika dilihat dari atas seperti dililit ular. Asal mula Kampung Naga belum memiliki titik terang, tidak ada kejelasan sejarah, kapan, siapa pendirinya, atau yang melatar belakangi terbentuknya kampung ini. Namun yang pasti desa Kampung Naga masih mempertahankan kearifan lokal dan budaya yang mereka jaga sejak dulu. Untuk mencapai desa ini dari Garut hanya memakan waktu 1 jam. Sesampainya di sini mata Anda akan dimanjakan dengan keindahan alam yang sangat asri. Hijaunya pepohonan, angin yang segar dan sejuk, serta lembah yang subur. Anda pun akan terkesima dengan bentuk rumah di sini yang hampir sama. Rumah panggung yang berasal dari bambu dan kayu, serta atap rumah dari daun nipah, ijuk, ataupun alang-alang. Rumah pun tidak boleh dilengkapi dengan perabot rumah tangga seperti kursi, meja, dan tempat tidur. Serta tidak adanya aliran listrik di kampung ini. Sejatinya, inilah warisan leluhur desa Kampung Naga yang tetap dipertahankan hingga kini. Sejak dulu jumlah rumahnya selalu sama, yaitu ada 112 rumah yang dihuni oleh 311 orang. Jika sudah penuh, maka anggota keluarga tidak diizinkan tinggal dan bangun rumah di sini. Mereka harus keluar dari Kampung Naga dan kembali jika ada salah satu rumah yang bisa ditempatkan. Menyusuri tiap jengkal desa ini, sahabat akan melihat ibu-ibu menumbuk padi di lumbung untuk dijadikan beras. Ya, untuk sehari-hari mereka biasanya melakukan aktivitas ini sahabat. Padi yang didapatkan langsung dari sawah yang ada di sekitar desa ini. Tidak hanya beras, sayur dan lauknya pun tinggal petik di halaman rumah mereka. Wow, hasil alami di sini menyediakan semuanya untuk masyarakat Kampung Naga. Sahabat, jika pada siang hari aktivitas di Kampung Naga akan terlihat sepi
karena kebanyakan penduduk di sini bermata pencaharian bertani dan berkebun, dan akan terlihat ramai jika sudah menjelang sore. Begitupun dengan anak-anak di sini, sahabat. Setelah pulang sekolah, mereka biasanya menghabiskan waktu bermain bersama dan juga berlatih kesenian di tempat terbuka. Ada juga sebagian dari mereka yang membuat kerajinan untuk dijual kembali. Salah satunya anyaman piring dari lidi. Untuk membuat piring sapu lidi ini terbilang cukup sulit, sahabat. Harus mempunyai keahlian khusus. Lidi yang dipakai adalah dari daun tebu. Serut semua daun tebunya lalu ambil bagian tengahnya. Setelah lidi terkumpul banyak, lalu rangkai menjadi anyaman piring. Piring lidi ini tidak hanya dijual untuk pengunjung Kampung Naga, akan tetapi juga dipergunakan dalam sehari-hari. Sahabat Ragam, kali ini kita diberi kesempatan untuk melihat langsung olahan makanan tradisional mereka, yaitu sayur kembang rombe. Bahan-bahan yang diperlukan cukup mudah kok, sahabat. Pertama, kita akan membuat bahan utamanya dulu ya. Potong cabai hijau, ambil hanya bagian dalamnya saja. Siapkan kembang rombe, lalu dibuang bagian luarnya. Setelah itu potong tempe kecil-kecil. Selanjutnya kita akan membuat bumbu sayurnya. Pertama kita potong cabai merah, kunyit dan lengkuas. Letakkan diulekkan bersama garam, lalu ulek hingga halus. Setelah itu letakkan bawang merah, bawang putih dan kemiri, lalu ulek kembali. Setelah bumbu selesai, parut kelapa untuk dijadikan santan. Lanjut dengan memotong tomat dan gula merah. Setelah semua selesai, tumis bumbu hingga aroma wangi keluar. Lalu masukkan tomat dan daun salam. Masukkan gula merah, cabai hijau dan kembang rombe, lalu aduk. Terakhir masukkan santan dan aduk hingga matang. Kembang rombe atau yang dikenal dengan bunga kecombrang merupakan makanan tradisional masyarakat Kampung Naga yang biasanya disajikan saat hari besar. Bunga kecombrang memiliki kandungan gizi yang banyak serta bermanfaat pada tubuh, seperti membersihkan darah, mengandung antioksidan yang tinggi, antimikroba, vitamin, dan juga mineral. Selain sayur kembang kecombrang, olahan tradisional Kampung Naga yang akan kita sajikan untuk sahabat Ragam di rumah adalah ikan bakar. Eits, ikan bakarnya spesial loh sahabat. Di Kampung Naga ini ikan dibakar di dalam ruas bambu muda. Menu ini menjadi andalan dan wajib sahabat coba ketika berkunjung ke sini. Daripada penasaran, yuk kita lihat bagaimana proses membuat ikan bakar spesial ini. Pertama, ikan masnya dibersihkan terlebih dahulu. Ikan mas termasuk ikan air tawar yang aromanya cukup amis. Oleh karena itu, sisik dan bagian dalam ikan harus dibersihkan di air yang mengalir agar sisa kotoran dan darah tidak ada yang tersisa di badan ikan. Setelah bersih, ikan lalu dipotong menjadi beberapa bagian lalu dibalur dengan garam. Selain membuat rasa daging ikan menjadi gurih, garam juga dapat mengurangi aroma amis pada ikan mas. Nah, proses selanjutnya, masukkan potongan ikan ke dalam batang bambu. Jangan lupa, lapisin dengan daun pisang agar aroma ikan masnya makin mantap. Nah, sahabat, ikannya siap untuk dibakar. Proses pembakaran ikan seperti ini membuat ikan tidak hangus dan pastinya matang merata di semua bagian. Ikan bakar bambu akan lebih sehat dibanding ikan bakar biasa yang terkena arang. Karena kandungan gizinya lebih terjaga karena tidak terkena panas berlebihan. Sambil menunggu ikannya masak, kita siapkan bumbu-bumbunya ya. Bumbu untuk ikan bakar ini cukup sederhana kok. Dijamin semuanya ada di dapur sahabat Ragam. Semua bumbu dihaluskan sampai merata dengan cara diulek. Cara seperti ini akan membuat semua kandungan bumbu dan aromanya bisa lebih keluar. Bumbu sudah halus dan tercampur rata semua nih sahabat. Yuk kita lihat ikannya. Sepertinya sudah masak tuh.
Angkat dan potong bambunya. Wah, sahabat, ikannya matang sempurna. Perbedaannya cukup jelas kan? Bila memasaknya dengan lemang, ikan akan terlihat sedikit becek atau basah. Saatnya mencampurkan dengan bumbu. Baluri ikan dengan bumbu halus hingga merata. Dan ikan bakar lemang siap disajikan. Aroma sayur kembang rombe yang nikmat serta rasa jahe pada bumbu ikan bakar lemang yang melekat menambah nafsu makan sahabat. Apalagi jika disantap bersama keluarga, sambil menikmati udara segar desa Kampung Naga. Tasikmalaya memang juaranya untuk kerajinan tangan sahabat. Banyak kerajinan yang dibuat di sini untuk dijual ke berbagai daerah Indonesia sampai mancanegara. Salah satunya adalah sendal klom gelis. Sendal yang terbuat dari bahan dasar kayu ini menjadi incaran para pelancong untuk dijadikan oleh-oleh. Tidak hanya klom gelis yang menjadi incaran, inovasi dari klom gelis lainnya juga menjadi incaran loh. Salah satunya tas klom gelis. Jika sudah sampai di sini, rasanya kurang pas jika kita tidak melihat langsung proses pembuatannya kan sahabat? Untuk membuat tas klom gelis kita ukir sendalnya dulu ya. Eits, ini bukan sendal klom gelis biasa loh. Ini sendal untuk dudukan tas klom gelis. Untuk pembuatan tas gelis, sendal yang digunakan tidak membentuk kiri atau kanan kaki. Setelah diukir, sendal disemprotkan dengan cat sesuai dengan warna pada pola tas. Kemudian kita buat pola tasnya yuk sahabat. Pertama kita buat pola depan dan belakang tas. Selanjutnya buat pola pengait untuk tali tas. Potong bahan tebal untuk dijadikan ban dalam tali tas. Ini berguna agar tas kuat saat dikenakan. Setelah itu gabungkan dengan kain tas, potong dan rapikan. Setelah tali tas digabungkan dengan pengaitnya, rapikan dan pukul tas agar lem melekat kuat pada kain. Setelah pola tas jadi, lanjut proses jahit untuk merapikan pinggiran tas supaya rapi. Setelah itu gabungkan tali pada bagian depan tas dan gabungkan bagian depan serta belakang tas. Tas klom gelis sudah jadi. Eits, tapi ini belum semuanya sempurna sahabat. Kita harus menggabungkan sendal dan tas menjadi satu bagian. Yuk! Sebelumnya kita buat pola untuk menggabungkan antara tas dan sandal. Pola yang dibuat berbentuk sendal agar mudah ditempelkan ke sendal klom. Setelah jadi, pola ditempelkan ke bagian bawah tas dan gabungkan dengan sendal. Nah, tas klom gelis siap untuk dijual. Harganya mulai dari Rp150.000 hingga Rp500.000. Anda juga bisa memadukan tas klom gelis dengan sendal klom gelis sesuai dengan warna yang diinginkan. Bagaimana sahabat? Tak kalah unik bukan dengan produk luar negeri? Oleh karena itu cintai produk dalam negeri ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Selain terkenal akan klom gelis, Tasikmalaya juga terkenal akan payung gelisnya. Tapi yang akan kita bahas bukan payung gelisnya sahabat, melainkan inovasi dari payung gelis itu sendiri, yaitu lampion payung gelis. Langsung aja yuk kita lihat prosesnya. Untuk membuat lampion payung gelis, kita buat kerangka payungnya terlebih dahulu ya. Siapkan besi baja berukuran panjang dan pendek. Kedua jenis besi itu akan digabungkan dengan las sehingga berbentuk menjadi huruf T. Setelah kerangka jadi, buat gelas besi berukuran bulat dan lonjong. Gelang besi berukuran bulat fungsinya untuk menyatukan kerangka besi panjang. Sedangkan gelas besi berukuran lonjong fungsinya selain untuk menyatukan kerangka besi berukuran pendek, juga sebagai wadah lampu. Kemudian gelang besi diberi mur dengan cara dilas, supaya kerangka dapat dengan mudah disusun. Untuk merangkai kerangka payung, bagian atas kerucut diletakkan di bawah, sedangkan bagian bawah payung diletakkan di atas. Setelah itu gabungkan besi berbentuk bengkok untuk menyatukan kerangka bagian bawah payung. Nah, kerangka payung sudah jadi. Agar tampilan payung menjadi cantik, kita siapkan bahan kain untuk menutupi kerangkanya sahabat. Pertama, jahit bahan sesuai dengan pola payung yang diinginkan. Setelah itu tempelkan kain untuk menutupi kerangka dengan lem tembak.
Lalu tambahkan ornamen payung agar terlihat lebih menarik. Oh iya sahabat, agar payung lampion ini lebih sempurna, kain akan ditambahkan ornamen hiasan bunga dengan cara disemprotkan dengan cat. Nah, lampion payung gelis siap untuk dipasang. Sahabat, lampion payung gelis ini termasuk kerajinan baru loh di Tasikmalaya. Baru beberapa lampion yang dipasang untuk menyambut acara MTQ se-Jawa Barat di Tasikmalaya. Rencananya, lampion payung gelis ini akan diletakkan di jalan raya, kantor pemerintahan, serta restoran yang ada di sini. Rencananya, Tasikmalaya akan membuat kota dengan 1.000 lampion payung gelis. Wow, unik ya sahabat. Kota ini akan dibuat semenarik mungkin agar wisatawan lebih banyak mengunjungi kota ini. Karena dengan banyaknya wisatawan, keadaan ekonomi sebuah kota akan lebih stabil. Sahabat Ragam, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini masih ada yang menarik untuk Anda saksikan.